Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hormon dan indera. Yang dimaksud dengan hormon adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau disebut kelenjar buntu. Hasil sekretnya diangkut oleh darah dan berfungsi untuk homeostasis atau regulasi atau untuk mengatur keseimbangan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh. Berikutnya adalah beberapa kelenjar hormon yang ditemukan pada manusia. Pertama adalah hipofisis atau pituitari, yang kedua anak gondok atau paratiroid, yang ketiga anak ginjal atau suprarenalis, yang keempat ovarium ditemukan pada wanita, yang kelima gondok atau tiroid, yang keenam pankreas, dan yang ketujuh testis ditemukan pada pria. Berikut adalah beberapa kelenjar hormon dan fungsinya. Yang pertama hipofisis atau pituitari. Hipofisis atau pituitari dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian depan atau disebut anterior. Pada bagian depan atau anterior menghasilkan beberapa hormon. FSH, Follicle Stimulating Hormone, berfungsi untuk pembentukan dan pematangan ovum pada wanita, dan pembentukan serta pematangan sperma pada pria. Berikutnya adalah LH, Luteinizing Hormone, berfungsi untuk ovulasi pada wanita dan merangsang pembentukan testosteron pada pria. Somatotrop atau growth hormone, menstimulasi pertumbuhan tubuh. Jika kekurangan menyebabkan dwarfisme, sedangkan jika kelebihan menyebabkan gigantisme, yaitu pertumbuhan raksasa. Jika kelebihannya telah melewati masa pertumbuhan, menyebabkan terjadinya akromegali atau penebalan tulang tengkorak. TSH. Hormon ini berfungsi merangsang sekresi kelenjar tiroid. ACTH berfungsi mengendalikan sekresi korteks adrenal. Bagian posterior menghasilkan beberapa hormon. Yang pertama adalah oksitosin, membantu proses kelahiran atau membantu kontraksi uterus pada proses persalinan. Yang berikutnya adalah vasopresin dan petresin, mempertinggi tekanan darah. ADH, antidiuretik hormon, berfungsi mengatur absorpsi air di ginjal. Kekurangan menyebabkan penyakit dikenal dengan istilah diabetes insipidus. Kelenjar endokrin yang kedua, tiroid atau gondok, berfungsi menghasilkan. Yang pertama adalah tiroksin, berfungsi untuk metabolisme sel, mengatur kadar gula darah, mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan. Kelebihan dapat menyebabkan morbus basedowi, yaitu meningkatnya metabolisme, denyut jantung, emosi, dan lain-lain. Kekurangan bisa menyebabkan kretinisme atau cebol. Hormon berikutnya adalah kalsitonin, berfungsi untuk metabolisme kalsium dan fosfor, atau meningkatkan kadar kalsium dan fosfor dalam tulang. Jika kekurangan dapat menyebabkan osteoporosis. Kelenjar endokrin yang ketiga adalah paratiroid atau anak gondok, menghasilkan parat hormon yang berfungsi untuk mempertahankan kadar kalsium dan fosfor di dalam darah. Jika kekurangan dapat menyebabkan tetanus atau kejang otot, sedangkan jika kelebihan dapat menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Keempat adalah kelenjar suprarenalis atau disebut kelenjar adrenal, anak ginjal. Bagian korteks menghasilkan kortison, berfungsi mengatur metabolisme garam dan keseimbangan air. Kekurangan dapat menyebabkan penyakit yang disebut Addison. Hormon berikutnya adalah androgen, berfungsi memberikan ciri sekunder pada pria. Bagian medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin yang berfungsi untuk memacu aktivitas jantung dan penyempitan pembuluh darah pada kulit dan membran mukosa, mengendurkan otot bronkioli, memacu glikogenolisis di dalam hati, yaitu perubahan glikogen menjadi glukosa. Kelenjar adrenal yang kelima adalah pankreas. Pankreas selain menghasilkan hormon, dia juga menghasilkan enzim atau dikenal sebagai kelenjar eksokrin.
Pankreas disebut kelenjar endokrin karena menghasilkan hormon, misalnya insulin, merubah glukosa menjadi glikogen. Jika kekurangan insulin dapat menyebabkan penyakit yang dinamakan diabetes mellitus atau dikenal dengan istilah kencing manis. Hormon berikutnya adalah glukagon yang berfungsi merubah glikogen menjadi glukosa. Kelenjar endokrin yang keenam adalah kacangan atau timus, berfungsi menghasilkan hormon somatotrop yang berfungsi untuk pertumbuhan. Lambung menghasilkan gastrin, berfungsi merangsang pengeluaran getah lambung. Lambung selain menghasilkan hormon juga menghasilkan enzim, sehingga lambung juga bertindak sebagai kelenjar endokrin dan eksokrin. Berikutnya adalah usus 12 jari atau duodenum. Sama halnya dengan lambung, usus 12 jari juga berfungsi ganda. Selain bekerja sebagai kelenjar endokrin, usus 12 jari juga berfungsi sebagai kelenjar eksokrin, yaitu menghasilkan enzim. Hormon yang dihasilkan oleh usus 12 jari antara lain sekretin, merangsang pengeluaran getah pankreas, kolesistokinin, merangsang pengeluaran getah empedu, dan yang berikutnya adalah ovarium, menghasilkan hormon pertama estrogen, yang berfungsi memberikan ciri sekunder pada wanita. Kedua, progesteron, berfungsi memelihara pertumbuhan jaringan mukosa pada uterus. Dan yang terakhir adalah testis, berfungsi menghasilkan testosteron yang berfungsi memberikan ciri sekunder pria dan bekerja sama dengan FSH dalam proses spermatogenesis atau pembentukan sperma. Indra. Alat indera adalah reseptor yang berfungsi menerima rangsang dari luar. Beberapa alat indera pada manusia. Yang pertama kulit. Indera peraba pada kulit disebut tangoreseptor, terdiri dari beberapa macam, yaitu Pacini, reseptor untuk tekanan, Meissner, reseptor peraba atau sentuhan, Cross, reseptor dingin, Ruffini, reseptor panas, serabut saraf terbuka, reseptor nyeri, dan serabut saraf sekeliling rambut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini. Untuk keterangan gambar, nomor 1 Ruffini, tadi untuk reseptor panas. Yang kedua adalah Meissner, sentuhan, rabaan. Yang ketiga, reseptor rasa sakit. Yang keempat, Cross atau dingin. Dan kelima, Pacini atau tekanan. Alat indera yang kedua adalah indera pengecap dan pembau. Penerima rasa dan bau adalah sel-sel kemoreseptor. Indera pengecap terdapat di lidah, berupa puting-puting pengecap yang dibedakan menjadi bagian tepi depan untuk rasa manis, belakang untuk rasa pahit, samping untuk rasa asam, depan untuk rasa asin. Supaya lebih jelas, perhatikan gambar berikut. Keterangan gambar untuk nomor 1 adalah reseptor rasa pahit. Yang kedua asam, yang ketiga asin, yang keempat manis. Indera pendengaran dan keseimbangan. Telinga berfungsi sebagai organ pendengaran dan alat keseimbangan. Bagian telinga terdiri dari telinga luar, yaitu daun telinga dan saluran telinga. Pada saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea yang berfungsi untuk memerangkap partikel yang masuk, sehingga nantinya dapat menghasilkan kotoran telinga yang dinamakan serumen. Berikutnya telinga tengah, mencakup membran timpani atau gendang telinga dan tulang pendengaran. Tulang pendengaran terdiri dari martil, landasan, dan sanggurdi. Yang ketiga adalah telinga dalam. Pada telinga dalam terdapat rumah siput atau kohlea. Pada rumah siput terdapat organ korti yang berfungsi merubah getaran suara menjadi impuls listrik yang akan dibawa ke otak besar bagian samping. Dan saluran semisirkuler. Saluran semisirkuler yang tergolong pada telinga bagian dalam berfungsi untuk mengatur keseimbangan bekerja sama dengan otak kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar telinga berikut ini. Keterangan gambar. 1. Daun telinga. Yang kedua, saluran telinga. Ketiga, saluran semisirkuler. Yang keempat, saraf pendengaran.
Kelima, koklea atau rumah siput. Keenam, saluran eustachius. Ketujuh, membran timpani atau gendang telinga. Kedelapan, tulang martil atau males. Kesembilan, tulang landasan atau incus. Dan kesepuluh, tulang sanggurdi atau stapes. Proses mendengar. Getaran suara diterima oleh daun telinga, kemudian diteruskan pada saluran telinga. Getaran suara menggetarkan membran timpani. Getaran suara kemudian dilanjutkan atau dihantarkan ke tulang-tulang pendengaran dan akan diteruskan ke tingkap oval yang akan menggetarkan cairan lim pada koklea. Akibatnya, sel-sel rambut dari organ kortit terangsang dan akan disampaikan rangsang tersebut ke saraf pendengaran di otak besar bagian samping. Indera penglihatan. Sel-sel reseptor penglihatan disebut fotoreseptor, terdapat di retina atau disebut retina itu dengan istilah selaput jala. Fotoreseptor ada dua macam, yaitu sel kerucut, konus atau kon, mengandung iodopsin, berperanan pada penglihatan cahaya cukup atau di tempat terang. Yang kedua adalah sel batang, bacillus atau rod, mengandung rhodopsin, berperanan pada penglihatan cahaya kurang atau di tempat gelap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar mata berikut ini. Keterangan gambar. 1. Pupil. Yang kedua, kornea. Ketiga, iris. Keempat, otot pengatur lensa. Kelima, konjungtiva. Keenam, sklera. Ketujuh, koroid. Kedelapan, retina. 9, fovea atau bintik kuning. 10, bintik buta. 11, saraf optik atau salep penglihatan. Yang ke-12 adalah vitreous humor. Keterangan bagian-bagian dari mata. Konjungtiva merupakan selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah, berfungsi untuk memberi nutrisi kepada bola mata. Kornea sebagai pembias cahaya pertama sekaligus barier pertama bagi mata. Iris atau selaput pelangi berfungsi memberi warna pada mata dan bertindak sebagai diafragma, yaitu mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Pupil, lubang di tengah iris sebagai pintu masuk cahaya, lebar pupil diatur oleh iris. Lensa, fungsinya untuk membiaskan cahaya. Vitreous humor berisi cairan yang memberi bentuk bola mata sekaligus sedikit membiaskan cahaya. Retina, jalinan saraf mata yang menerima sensasi cahaya dan mengubahnya menjadi sensasi saraf untuk diteruskan ke otak, tepatnya otak besar bagian samping. Sklera merupakan kerangka dari mata atau dikenal dengan istilah putih mata. Koroid mengandung kapiler darah yang berfungsi memberikan nutrisi dan oksigen bagi mata. Fovea, bagian retina yang paling peka terhadap rangsang cahaya karena mengandung sel-sel penglihatan, yaitu rod atau batang dan kon atau konus. Bintik buta, bagian yang tidak peka terhadap rangsang cahaya karena tidak mengandung sel-sel penglihatan dan berfungsi tempat masuknya saraf mata. Beberapa cacat atau gangguan pada mata. Pertama, rabun jauh. Rabun jauh adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berjarak jauh. Rabun jauh disebut juga dengan istilah miop. Penyebab rabun jauh adalah lensa mata terlalu cembung atau ukuran bola mata terlalu panjang dari ukuran normal, sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Rabun jauh dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cekung. Lensa cekung merupakan lensa negatif atau min. Berikutnya adalah rabun dekat atau disebut hipermetrop. Rabun dekat adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang dekat. Hal ini disebabkan oleh lensa mata terlalu pipih atau terlalu cekung, atau ukuran bola mata yang pendek sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Kebiasaan membaca buku terlalu dekat dan kebiasaan membaca buku sambil tiduran akan mempercepat timbulnya cacat mata. Rabun dekat dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa cembung. Lensa cembung merupakan lensa positif atau plus.
Berikutnya, rabun jauh dan dekat atau dikenal dengan istilah presbiop. Rabun jauh dan dekat disebut juga presbiop atau rabun tua. Mengapa presbiop dikatakan sebagai rabun tua? Karena kelainan mata ini biasanya diderita oleh orang yang sudah tua atau kira-kira berumur di atas 45 tahun. Penderita presbiop tidak mampu melihat benda yang terlalu jauh dan terlalu dekat, atau dikatakan daya akomodasi mata berkurang. Supaya penderita presbiop dapat melihat dengan jelas, maka dibutuhkan kacamata yang rangkap, yaitu kacamata cembung dan cekung. Berikutnya adalah rabun senja. Rabun senja atau rabun ayam adalah ketidakmampuan mata untuk melihat benda yang berada di tempat remang-remang dan di malam hari. Gangguan ini disebabkan oleh kekurangan vitamin A, sehingga sel batang tidak berfungsi karena protein rodopsin tidak terbentuk. Orang yang menderita rabun senja harus banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin A. Berikutnya adalah buta warna. Ketidakmampuan mata untuk membedakan warna. Penyakit ini bersifat menurun. Buta warna ada dua macam, yaitu buta warna total dan buta warna separuh atau parsial. Buta warna total hanya mampu melihat warna hitam putih saja, sedangkan buta warna separuh atau parsial tidak bisa melihat warna tertentu, yaitu merah, biru, dan hijau. Berikutnya adalah katarak. Katarak atau bular mata merupakan gangguan penglihatan. Penyebab katarak adalah lensa mata keruh, sehingga menghalangi masuknya cahaya pada retina. Penderita ini umumnya berumur di atas 55 tahun. Kelainan mata ini dapat diatasi dengan operasi. Berikutnya adalah astigmat atau silinder. Astigmat atau mata silindris adalah gangguan mata yang disebabkan oleh ukuran lensa mata atau kornea tidak rata. Penderita gangguan ini tidak mampu melihat garis vertikal dan horizontal. Gangguan mata ini dapat diatasi dengan menggunakan kacamata berlensa silinder. Berikutnya adalah juling. Kelainan mata ini disebabkan adanya ketidakserasian kerja otot penggerak bola mata kanan dan kiri. Kelainan ini dapat diatasi dengan tindakan operasi pada otot mata. Glaukoma. Kelainan ini ditandai dengan peningkatan tekanan di dalam bola mata. Tekanan terjadi karena adanya sumbatan pada saluran di dalam bola mata, dan kelainan yang tidak dapat segera diatasi dapat menyebabkan kebutaan. Kelainan ini dapat diatasi dengan obat-obatan yang harus diminum seumur hidup atau dengan tindakan pembedahan. Demikianlah materi tentang hormon dan indera. Ibu berharap materi ini bisa membantu kalian dalam memahami konsep tentang hormon dan indera. Akhir kata, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.